Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk. Saya senang sekali bisa khotbah di tempat ini lagi. Kira-kira terakhir saya khotbah di sini kira-kira 20 tahun lebih yang lalu, betul ya? Nah, yang masih ingat angkat tangan coba. Wah, 20 tahun lebih. Dan saya masih ingat saya waktu itu habis dari Amerika dan saya beli celana jeans. Nah, celananya ini, ini juga umurnya 20 tahun lebih. Ini celana ini saya pakai 20 tahun lebih. Dan saya masih ingat dan saya senang sekali di tempat ini bisa khotbah kembali. Dan saya masih ingat kira-kira itu tahun 2003 ya. Kalau enggak salah waktu itu Pak Lukas masih pacaran itu. Oh, baru menikah. Nah, saya beritahu ada satu pesan penting yang saya beritahu pada saudara bahwa 2003 kira-kira tahun itu saya menyampaikan suatu hal bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dan setitik terang datang. Dan terjadi segala sesuatu yang terjadi di Indonesia. Itu sudah saya bicarakan khotbah di tempat ini 2003. Waktu itu saya masih ingat Pak Budiono masih ada. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rumah angker. Apa saudara? Nah, tentang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu jangan jadi setan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya ganjil. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 sudah baca. Saya tidak boleh lupa mengucapkan selamat jemaat untuk yang dicepu ya. Cepu ya. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Dengan apa? Darah anak domba. Dengan darah anak domba. Nah, dan Alkitab berkata waktunya sudah singkat. Ingat sudah, waktunya sudah singkat. Untuk mengalahkan iblis itu dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya yang mengalahkan iblis adalah kehidupan nyawa Kristus sendiri. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya memberitahu bahwa semua tentang rumah angker selalu berhubungan dengan darah. Perlu kita tahu bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya pisau dipakai membunuh seseorang, cep mati. Pisau dicuci bersih, kelihatan bersih. Nanti di otopsi, itu di forensik, di lab, pasti ada bekas darah yang tersisa di pisau itu. Sehingga kasus pembunuhan 3-5 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Karena bekas darah korban tetap tersisa ada di situ. Nah, tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, tergores atau terpukul, cuci bersih, hilang tanpa bekas. Tetapi kalau menimbulkan kematian, bekas darah itu tetap ada. Makanya dalam ilmu forensik, ingat saudara, ada bekas darah di situ. Nah, dalam ilmu penyidikan dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti meninggalkan bekas. Nah, bekasnya apa?
darah korban itu. Nah, beda dengan ayam. Ayam dipotong, lekek mati jadi ayam goreng. Pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Hewan kalau dipotong, pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Ingat saudara, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Ada. Manusia punya roh. Apa saudara? Manusia punya apa, saudara? Nah, dan darah manusia bisa menuntut. Ingat, di dalam kitab Kejadian, ingat saudara, hari ini kita bahas tentang kutukan darah. Waktu Kain membunuh Habil, waktu Habil dibunuh, kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti, dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Tetapi ada menuntut, yaitu darah Habil menuntut keadilan kepada Tuhan. Dan akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa Kain jadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Karena apa? Karena tuntutan darah Habil. Yudas waktu bunuh diri, tanahnya disebut tanah darah, Hakal Damal. Tanah apa saudara? Tanah darah. Darah bisa tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Nah, keris dipakai membunuh seseorang, cep mati. Keris itu setiap bulan suro dimandiin, dijamasin. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukun. Nah, kalau keris itu pernah membunuh seseorang, waktu dikeringkan jemur matahari, begitu bersih, itu darah di ujung keris itu akan muncul kembali, sekalipun pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Nah, ingat, darah manusia bisa menuntut. Jelas saudara? Kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, akan muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, akan muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Tapi yang tidak dalam Tuhan, yang mati bunuh diri, yang tidak dalam Tuhan, itu langsung ke dunia orang mati untuk menunggu hari penghakiman. Nah, jadi tidak ada gentayangan keluyuran cari angpo bakpao siomay, tidak ada. Apalagi sate blora, tidak ada. Itu hanya roh setan menyamar. Tetapi ingat, darah itu menuntut. Makanya tempat kejadian pembunuhan disebut rumah angker. Kalau dibikin rumah atau ruko atau tempat tinggal, yang nempatin itu bangkrut sial. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan orang bangkrut, dibelikan orang bangkrut, sampai yang tinggal di situ wajah jadi bangkrut. Itu pasti dulunya tempat pembunuhan. Cirinya ada, sering ada penampakan bayangan hitam. Nah, kadang orang Jawa nyebutnya penunggu. Apa saudara? Nah, itu ada tempat, itu ada kutukan, sial. Nah, jenis seperti ini biasanya susah untuk dijual rumah itu. Pernah suatu kejadian di Pondok Indah, di Jakarta, saya dimintai tolong satu rumah. Kalau ada orang mau beli, ngasih DP uang muka. Mau ke notaris, batal. Sampai yang tinggal di situ, wajahnya jadi batal semua. Karena setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka. Ke notaris, mau diproses, batal. Nah, tapi yang punya rumah, takut nempatin rumah itu. Karena tahu sejarah rumah itu. Saya dimintai tolong, saya doa. Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar, setannya keluar.
Seminggu kemudian rumah itu laku. Langsung yang punya rumah berkata, Pak Daud, bagaimana kita kongsi kerjasama bisnis rumah angker. Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Tempat kejadian apa saudara? Pembunuhan. Itu ada kutukan darah. Dan tempat itu susah dijual. Dan penampakannya selalu ada bayangan hitam di sekitar pintu. Kenapa sekitar pintu? Kurang kerjaan. Kelebet. Nah, pasti tanah itu dulunya ada sejarahnya. Tempat pembunuhan. Makanya saudara, penjara-penjara zaman dulu atau penjara itu banyak yang angker, banyak setannya. Kenapa? Memang mungkin sejarahnya dulu ada yang dibunuh di situ. Kutukan darah. Nah, atau tempat kejadian pembantaian, pembunuhan. Makanya ada tempat tertentu kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu kayak ada orang ngobrol-ngobrol. Dan di tempat itu sering kejadian kesurupan massal. Nah, kalau yang dibunuh itu 100 orang, yang kesurupan 100. Itu sering kejadian di pabrik, lapangan, sekolah. Kalau dulu di sekolah itu pernah ada pembantaian, pembunuhan, yang dibunuh 70 orang, nanti ada 1 orang yang kesurupan. Temannya megang, kesurupan, merambat. Nah, itu pasti tempat kejadian pembantaian. Dan sering akan terjadi namanya kerasukan massal. Apa saudara? Kerasukan apa saudara? Kerasukan massal. Yang pertama. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Tempat kejadian orang bunuh diri. Rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa, mati, tidak ada. Ada karena putus cinta, yang disesali bukan pertemuan, bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Saya mau tanya, siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Saya kasih pesan khusus, kalau pacaran, jangan ngasih barang mahal-mahal. Nanti kalau putus, sakit. Yang ketawa berarti sudah ngalami. Nah, sakitnya apa? Pengeluarannya banyak. Dan pacaran jangan lama-lama. Lama-lama itu banyak enggak jadi. Kalau enggak jadi, rugi tekore banyak. Harus belajar mengampuni supaya tidak sakit hati. Kenapa? Ini ada cerita. Saya punya saudara, itu pacaran sama model. Wah, gini. Wow. Model. Suatu kali saya mau ke Amerika, mau khotbah. Dia ngomong, Daud, ada apa? Tolong belikan titip, beli jam made in luar negeri. Kan made in luar negeri. Oke, saya beli. Untuk siapa? Untuk pacar saya. Ingat, pacaran belum tentu jadi, betul? Makanya saudara yang pacaran, ingat, buka mata lebar-lebar. Masih banyak pilihan, betul? Tapi kalau sudah menikah, tutup mata, rapat-rapat, terima kenyataan. Udahlah, terimalah kenyataan. Nah, waktu ke Amerika, langsung ada jam-jam tangan itu, ada yang $100, $200 di Chinatown, made in China. Langsung hukum ekonomi berpikir, pacaran belum tentu jadi. Tak beli jam itu, harganya $2. $2 itu ya kira-kira 20.000.
Kan belum tentu jadi. Udahlah, sampailah di Indonesia. Langsung saudara saya tanya, Daud, mana jamnya? Mein luar negeri. Tak kasih jam itu. Tak tuker Daud, enggak usah, ikhlas aku. $2 doang ya udah. Baru dipakai sehari, gatelan pacarnya. Langsung dia ngomong, Daud, kok gatelan kenapa? Pacar kamu itu kan kulitnya kan mein is, apa itu? Deso. Itu perlu penyesuaian. Dalam hati saya, maklum mein Cina. Enggak sampai sebulan, putus. Begitu putus, saudara saya ngomong ini, Daud, aku nyesel sekali. Jamu itu Daud, udah terlanjur tak kasihkan. Enggak apa-apa, aku ikhlas. Loh kenapa? $2. Nah makanya saya beritahu yang pacaran-pacaran. Ingat, pacaran belum tentu jadi, betul? Makanya saudara yang pacaran ingat itu. Jangan ngasih barang mahal-mahal. Saya beritahu, pacaran 5 tahun, enggak usah banyak-banyak. Ulang tahunnya, biaya transportnya, total, itu 5 tahun bisa untuk beli sepeda motor loh, betul? Nah makanya hati-hati. Nah saudara, ada yang karena putus cinta, ada yang karena bangkrut, masalah rumah tangga, bunuh diri. Ada yang minum baygon, stroberi, jeruk, ada yang juga gantung diri, nikamkan diri. Darah menetes, des. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya, ingat darah, mempengaruhi kutukannya. Darah itu menuntut. Depresi, stres, mati sebelum waktunya. Itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, yang nempatin rumah itu, tempat tinggal itu, sering ribut, bertengkar, bahkan cerai. Ini yang disebut rumah hawa panas. Makanya banyak kejadian, disewakan orang ribut cerai, dibeli orang ribut cerai. Cirinya ada, sering ada penampak, sering ada suara-suara aneh. Sering ada suara-suara aneh. Kalau pembunuhan itu penampakan. Kalau bunuh diri itu suara-suara aneh. Kayak orang ngetuk pintu. Buka pintu enggak ada orangnya. Itu pasti dulunya tempat kejadian bunuh diri. Atau di tempat belakang rumah, sek nyuci baju. Oh berarti yang bunuh diri pembantu. Nah, ada yang juga kayak orang ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Berarti yang bunuh diri satu keluarga. Tempat kejadian orang bunuh diri itu ada kutukan. Darah. Apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Darah. Tempat kejadian orang bunuh diri. Ingat saudara. Darah menuntut. Itu rumah hawa panas. Nah, seringnya ada suara, kadang di kamar ada orang mengerang kayak sakitan, laki-laki. Oh, yang bunuh diri laki-laki. Jadi kalau suatu tempat yang sering ada suara-suara aneh, pasti tempat orang bunuh diri. Atau tiba-tiba ini kayak piring, terusan mangkok pada pindah. Nah, itu tempat kejadian orang bunuh diri. Mati sebelum waktunya, darah menuntut. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah, saya pernah nangani kasus di Jogja. Buka spare part sepeda motor, bangkrut. Buka showroom sepeda motor, bangkrut. Buka peternakan babi, bangkrut juga. Waktu yang ketiga bangkrut, tiba-tiba telanjang. Telanjang, teriak-teriak, joget-joget gini nih saudara. Di lapangan, di kampung. Saya diminta datang.
Saya doa, demi nama Yesus keluar. Begitu setannya keluar, pemuda ini langsung pakai sarung gini nih. Pak, banyak yang lihat saya enggak? Oh, sekampung. Telanjang lari-lari kampung. Saya mau tanya, tempat kamu kerasukan di mana? Tempatnya ini, Pak. Tunjukkan ke saya. Tempat kejadian orang kerasukan. Tempatnya tadi. Ini pasti ada darah menuntut. Benar, Pak, bunuh diri. Orang dibunuh dan bunuh diri. Darah menuntut. Jadi tempat kejadian orang bunuh diri itu disebut tanah hawa panas. Apa saudara? Apa saudara? Tanah hawa apa? Panas. Ketiga, roh maut, kutukan maut. Satu jalan atau satu tempat kecelakaan mati, dor mati di situ. Maka jalan itu di tempat yang sama, titik yang sama, setiap tahun pasti ada mati kecelakaan di tempat itu. Saya rasa di daerah Blora ini ada saudara? Wah, biasanya satu dulu, dua mati. Nah, maka setiap tahun pasti ada yang kecelakaan mati di tempat yang sama dengan titik yang sama. Atau tempat kejadian orang tenggelam. Pasti setiap tahun baik kolam renang maupun sungai atau laut. Setiap tahun pasti ada yang tenggelam di tempat yang sama dengan titik yang sama. Biasanya sering kayak orang minta tolong, nolong, blek, lep, hilang, mati. Kalau tempat kecelakaan mati, roh maut namanya, kutukan maut. Ada kakek-kakek lewat, anak-anak kecil lewat, menghindar, buar, tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat daerah situ, diklakson bel dulu, tin-tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti. Itu ada namanya roh maut. Apa saudara? Nah, roh maut. Nah, di daerah Karanganyar saya pernah dimintai tolong. Ada satu jalan daerah, dulu ada kecelakaan mati, buar mati situ. Maka di jalan itu sering ada kecelakaan mati di tempat yang sama, titik yang sama. Sama polisi dikasih plang, hati-hati, rawan kecelakaan. Pagi dipasang, malam buar orang mati, tabrakan mati, temangsang kepalanya di hati-hati gitu. Nah, polisi ini minta tolong ke saya, gimana nih Pak Daud? Saya doain, saya tanya keluar. Itu ada caranya. Nah, itu namanya roh maut. Orang yang mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Jelas saudara? Nah, yang keempat. Saudara. Tanah kuburan. Untuk bikin bangkrut orang, itu pakai tanah kuburan. Disebut mateni sandang pangan. Nah, tanah itu kalau disiramkan depan pintu toko orang, pintu ruko atau pabrik orang, dalam 1 tahun, toko pabrik orang itu bangkrut. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukune. Kalau tanah itu disiramkan di atap rumah, tetapi di luar rumah, kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Dalam 1 tahun rumah tangga orang ribut terus cerai. Kalau tanah itu disiramkan, taruh di dalam rumah, maka rumah orang itu yang tinggal di situ sakit pindah-pindah. Nah, itu tanah kuburan yang dipakai, bukan kuburan biasa, bukan yang jelas, bukan kuburan pendeta atau majelis, bukan. Tapi kuburan siapa? Seorang pembunuh, perampok, pemerkosa, copet, penjahat yang mati dieksekusi, dibakar massa, digebukin, termasuk teroris. Dikubur di satu tempat,
Ingat, ada hukum tabur tuai. Mati sebelum waktunya, di tanahnya, di pusaranya itu mengandung namanya kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Kehancuran. Itu tanah itu kalau dipakaikan untuk bangkrut, cirinya ada. Satu rumah, toko atau pabrik yang dikirimi tanah kuburan, kalau itu toko, setiap kali orang mau beli tidak kelihatan. Kayak lewat aja gitu, ketutup. Setiap malam Jumat, itu sering ada bau busuk menyengat. Breng, lewat. Malam Jumat, jam 6, jam 12 malam, kira-kira jam itu. Pak, kalau bau busuknya menetap, itu bau got. Itu kalau yang itu jenis itu beng. Atau bau wangi menyengat, breng kayak lewat. Itu tanah kuburan untuk nyarati orang untuk bangkrut. Saudara, setan memang ada kuasa. Tapi ingat, Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan ini? Betul? Ikutin saya. Darah dihadapi dengan darah. Apa saudara? Di dalam kitab Ibrani dikatakan, darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat. Darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Ingat tidak? Bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Habil darah yang menuntut. Untuk menghadapi kutukan darah, harus dihadapi pula dengan darah. Darah yang suci, tanpa noda, tanpa celah. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, disalib, maka darahnya bisa berbicara. Darahnya apa saudara? Darahnya apa saudara? Darahnya bisa apa? Berbicara. Bicara apa? Pendamaian, penyelamatan, penyucian, dan penyembuhan. Saudara, bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Kitab Ibrani itu saudara. Nah saudara, kalau saudara menanganin satu kasus, Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak perlu. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Amin. Nah, kalau panggil pendeta ya silahkan. Tapi lebih baik imanmu. Dari iman kembali ke iman. Nah, ini untuk ngurangin beban pendeta. Itu adalah. Nah, yang penting itu apa? Imanmu. Nah, kalau tempat kejadian pembunuhan atau pembantaian, doanya seperti ini. Ini semua, darah Yesus. Ini semua, darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini. Diubah jadi berkat. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini. Diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk keluar demi nama Yesus. Doanya saya semua, darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah menjadi berkat. Demi nama Yesus, roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Itu untuk tempat kejadian orang dibunuh dan bunuh diri. Sucikan dengan apa? Darah Yesus. Dengan apa saudara? Dengan apa? Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, kalau tempat
roh maut, itu kutukan maut. Doanya seperti ini, ya semua. Darah Yesus, hancurkan kutukan maut. Darah Yesus, hancurkan roh maut. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar dari tempat ini. Roh maut, keluar demi nama Yesus. Itu tempat kecelakaan mati atau orang mati tenggelam. Patahkan roh maut itu dengan darah Yesus. Nah, kalau tanah kuburan itu beda. Semua masa depan, semua berkat, itu pasti ada jalannya. Ingat tidak? Semua masa depan, semua berkat, semua ada jalannya. Semua ada apa, saudara? Semua ada apa? Jalannya. Buktinya apa? Orang buka toko di pinggir jalan. Tidak di puncak gunung, sopo sing tuku. Betul enggak? Artinya bahwa semua berkat, semua masa depan, semua hoki, semua rezeki, pasti ada jalannya. Buktinya, untuk nyalonkan jadi lurah aja, minimal lulusan SMA, betul? Ada jalannya. Buka warung pun di pinggir jalan, betul? Bahwa segala sesuatu itu ada jalannya. Tanah kuburan, mateni sandang pangan, itu menutup jalan. Namanya menutup jalan masa depan. Ingat semua, menutup jalan masa depan. Menutup apa, saudara? Menutup apa? Jalan masa depan. Nah, kalau saudara punya toko atau pabrik atau tempat tinggal, ada kasus seperti itu, doanya kita semua, darah Yesus. Ini semua, darah Yesus. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus. Buka masa depan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar demi nama Yesus. Ini saya semua, darah Yesus. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Dan demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Ada kisah nyata, saya dimintai tolong seorang ibu. Ibu ini dengar sekali khotbah saya dan dia berdoa setiap hari, setiap mau buka toko dan buka usahanya, dia doa dulu, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Dari iman kembali ke iman. Apa yang terjadi, saudara? Sebelah tokonya itu lawan bisnisnya, itu sering pakai dukun-dukun untuk bikin bangkrut ibu ini. Kenapa ibu ini tahu? Karena dia punya informan juga. Suatu sore, waktu mau tutupan toko, tutup tokonya. Dia lihat lawan bisnisnya siram tanah kuburan di toko ibu ini. Apa yang terjadi? Toko ibu itu tambah laris. Lawan bisnisnya bingung, kok dikasih tanah kuburan tambah laris. Diambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama, disiramkan di tokonya dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Nah, di rumah ibu orang Kristen ini ada darah yang berbicara. Yaitu apa? Darah Yesus. Dan ibu ini setiap hari doanya, darahmu Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Nah ini, saudara. Jadi ingat, saya beritahu untuk jemaat di Blora dan jemaat di Cepu, saudara. Supaya setiap hari doa, darah Yesus. Sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Dan kalau sudah punya toko atau pabrik atau tempat usaha, doanya apa? Darah Yesus,
buka jalan berkat. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus buka apa? Jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Saudara, kira-kira tahun 2003, tiba-tiba 2004 saya menghilang. Lama saya tidak ada berita, kira-kira 20 tahun ya. Nah, 2004, waktu itu saya diminta untuk menjaga presiden. Saya diminta langsung di bawah komando Lang 55, Jenderal Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Saya diminta untuk menjaga presiden, untuk penangkal ilmu hitam, untuk mengalahkan ilmu hitam, ilmu santet. Yang kedua, untuk pengamanan khusus. Untuk pengamanan presiden, pengamanan khusus, terusan membantu penanggulangan terorisme. Nah, waktu itu saudara, 2014, waktu itu 2013 saya menghadap Kasat, itu kira-kira bulan Januari Februari, Kepala Staf Angkatan Darat, itu Jenderal Pramono Edi 2013. Langsung saya menghadap beliau, Jenderal, saya mau berhenti mengundurkan diri dalam pengamanan khusus. Tidak bisa, kamu harus selesaikan tugas kamu sampai 2014. Sampai transisi pergantian presiden aman semua. Kenapa kamu tidak mau jaga lagi? Nanti kan kita usulkan untuk pengamanan berikutnya. Setelah 2014, kamu bisa jaga presiden selanjutnya. Siap Jenderal, saya ingin istirahat kembali ke keluarga. Kalau itu memang keputusan kamu, silahkan. 2014, waktu itu Metro TV. Wah, Jokowi menang. TV One, Prabowo menang. Dua-duanya menang. Ini sudah. Waktu itu anak saya tanya, papi yang menang siapa? Dah bukan tugas papi lagi. Tenang aja. Jokowi menang jadi presiden. Nah, 2014, waktu itu saya ketemu seorang pengusaha konglomerat dan dia ahli di makro dan mikroekonomi. Dia ngomong sama saya, Pak Daud waktu ketemu Tuhan di surga, Pak Daud lihat apa? Ini akan saya beritahu tentang masa depan. Waktu itu saya beritahu sama beliau bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Setitik terang datang, tetapi akan ada resesi ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19, 2020, badainya. Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti menuju 2023. Setitik terang datang. Akan terjadi resesi ekonomi dan pesannya apa? Pertama, tidak boleh utang bank karena suku bunga akan naik. Kedua, apalagi semua suruh berkebun, bercocok tanam di 2020 itu. Nah, Bapak ini namanya Gunawan Yusuf yang punya Gulaku Sugar Group. Langsung dia kalkulasi gini, plak, dia ngomong gini, secara makro mikroekonomi, yang lihat utang negara, tek, tahun 2020, utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Itu 2020 sampai 2021. Udah saya hitungin Pak Daud. Dan dolar akan tembus 14.000 lebih. Terus ini makronya. Tetapi yang jadi pertanyaan, yang membuat stagnat ekonomi berhenti, ini apa? Setahu saya, pertama itu adalah kerusuhan. Kedua, wabah penyakit. Ketiga, revolusi yang bisa membuat ekonomi berhenti total. Ini kenapa? Nah, 2004, 2003 itu udah saya khotbahkan di sini. Sampai 2014 tak khotbahkan lagi. Sampai 2019.
Tiba-tiba saya masih ingat, tiba-tiba dapat suara jelas sekali. Kamu beli tanah yang banyak untuk berkebun. Saya beli tanah di desa, pelihara sapi, tanaman-tanaman, tanam apokat, tanam macam-macam. Nah, 2019 saya khotbahkan ini, dianggap orang edan aku dah. Wong ini baik-baik aja kok ini. 2020 Januari, pendeta nemui Gilbert. Daud kok ngomong resesi ekonomi opo, gini-gini. Coba Pak Gilbert tegur, apa yang terjadi? Bulan Maret 2020, Corona, betul? 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 Stagnat ekonomi berhenti seluruh Indonesia, bahkan dunia, betul? Betul? Nah, ini petunjuknya bahwa Corona ini 5 tahun akan mutasi terus sejak tahun 2020. Berarti puncaknya nanti 2025. Puncaknya adalah error. Puncaknya adalah apa, saudara? Puncaknya apa, saudara? Error. Puncaknya adalah error. Itu di 2025. Nah, menjadi kasus biasa kayak flu biasa. 2025 sampai 2030 ke bawah. Kasus biasa. Dan apa yang terjadi pada waktu orang semua pada bingung, kan di rumah terus. Saya berkebun. Kenapa berkebun? Nah, kanan kiri jauh orang semua berkebun. Itu 2020, 2021. Saya waktu itu khotbah tentang jum malaikat maut. Terjadi banyak kematian, yaitu bulan Juni, Juli, pokoknya sampai Agustus 2021. Itu sampai viral, heboh itu. Siapa yang pernah dengar berita itu, angkat tangan coba. Nah, itu di 2021. Saya sampaikan malaikat maut turun. Banyak yang mati dah. Termasuk teman saya dekat meninggal. Nah, tahun 2022. Jadi 2021 tepatnya bulan Desember mendapat pesan lagi. Saya sampaikan, terus terang saya bukan nabi dan saya bukan pendeta. Karena saya tidak pernah dilantik dan disahkan jadi pendeta. Jadi saya tidak bisa dipecat. Karena bukan pendeta. Saya jemaat biasa saja. Sama dengan saudara. Saya sampaikan pesan itu. Desember dapat pesan itu saya sampaikan bahwa Indonesia akan mengalami inflasi selama 5 tahun. Dimulai 2021 Desember sampai berarti 2022 5 tahun. 2026, 2027. Ini inflasi terus. Dan suku bunga akan naik. Jadi saya beritahu saudara semua yang utang bank, lunasin. Pak, kalau enggak bisa lunasin gimana? Jangan nambah utang. Bisnis ini yang ada, pertahankan saja. Fokuskan. Tahun depan kita akan mengalami resesi ekonomi yang sebenarnya. Tahun ini adalah permulaan. Ikut saya semua, tahun ini adalah permulaan. Tahun ini tahun apa, saudara? Permulaan untuk krisis ekonomi. Tapi resesi ekonomi sebenarnya dimulai tahun depan. Ingat saudara, tahun depanlah. Pak, untuk daerah-daerah gimana? Ini petunjuknya. Yang resesi ekonomi nanti yang terasa itu di kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, pokoknya kota-kota besar. Kalau yang di kota kecil, di kampung, Blora seperti ini, aman-aman aja. Ngomong sama sebelah semua, aman-aman aja. Tidak usah takut. Kenapa? Karena ini nanti resesi ekonomi tahun depan berhubungan dengan pangan. Harga makanan naik. Nah, ingat
Makanya sejak tahun 2020 sudah saya beritahu semua supaya semua berkebun, bercocok tanam. Kalau yang rumahnya kecil, polybag. Nah, ingat saudara, ini nanti kita akan masuki inflasi terus saudara. Selama 5 tahun. Nilai rupiah merosot. Nah, untuk bertahan itu gimana? Saudara semua, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kenapa? Karena petunjuknya dikatakan, yang daerah bukan kota-kota besar, aman. Tidak terpengaruh resesi itu. Mentok-mentoknya satu, makannya harus ngirit. Itu aja. Ingat, tanah kita 2 musim, kemarau dan hujan. Asal tidak males, bisa nanam lombok, bayam, sama apa? Kangkung, betul? Betul? Pelihara ikan. Jadi yang di daerah-daerah tidak terasa. Resesi ekonomi itu tahun depan. Justru yang terasa nanti itu yang di kota-kota besar. Kenapa kota-kota besar? Karena banyak keinginan. Ingin makan model Korea, ingin makan model Jepang. Nah kalau di desa-desa tidak terasa. Kenapa? Ngeliatnya wedhus karo sapi. Makan-makannya itu-itu aja. Jadi saya beritahu, Pak Daud, tahun depan resesi ekonomi blura gimana? Ngomong sebelahnya semua, aman-aman aja. Yang dicepu juga aman-aman aja. Kenapa? Karena tidak terpengaruh. Asal satu, bercocok tanam. Tidak usah banyak-banyak. Saya kan punya kebun di desa. Asal punya uang 1 juta setiap bulan, 1 keluarga hidup. Kenapa? Modal 1 beras tok. Kan tanah kita ada kira-kira hampir 3 hektar. Nanem sayur-sayuran, terong, bayam, setelah itu kailan, sawi, macam-macam sayuran, lombok, lain-lainnya. Tidak usah banyak. Ayam, kan pelihara ayam juga. Lari-lari sendiri-sendiri. Nah, pengen telur, nyeplok, betul enggak ada? Pengen makan ayam, nangkep ayamnya dulu, kan itulah. Sapi saya pelihara, susu sapi. Siklus, sayuran ada. Beli beras tok modal, 1 keluarga hidup. Jadi ingat, krisis ekonomi ini tahun depan resesi yang terasa hanya kota-kota besar. Jelas? Jelas? Nah, angkat tanganmu saat ini. Aku percaya Tuhan buka jalan. Blora ini diberkati Tuhan, cepu diberkati Tuhan. Ingat saudara, jadi krisis ekonomi ini Blora tidak terasa apa-apa. Kalau di sini banyak ngelihat apa? Kayu jati, betul? Ya, sudah. Tenang aja saudara. Jadi saudara yang di Blora, semua saya sarankan bercocok tanam. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan, bebas dari yang jahat. Darah Yesus bebaskan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, dan kehendak Elohim terjadi dalam hidup kami. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus, yang percaya katakan, amin.